Sobat semuanya, tentunya sampai saat ini masih selalu memantau di akun sscsnbkn.go.id dan berharap di bagian bawahnya deklarasi sehat ini ada notifikasi kelulusan untuk kita. Di tengah penantian itu, kita mendapatkan informasi bahwasannya terjadi penundaan hasil seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di tengah-tengah penundaan untuk pengumuman hasil seleksi P3K 2022 ini, saya yakin ada 4 kategori peserta yang optimis lulus 100% ketika nantinya sudah diumumkan. Sehingga kita mendapatkan tampilan yaitu selamat Anda lolos P3K Guru 2022. Selanjutnya juga akan ada yaitu 3 kategori peserta yang tentunya masih resah ya. Apakah kita itu nanti lulus ataukah juga belum lulus, dikarenakan terdiri di seleksi ini terdapat 3 kategori seleksi ya, 3 mekanisme seleksi yang dilaksanakan. Kira-kira siapa saja 4 kategori peserta yang optimis lulus dan juga ketiga kategori peserta yang masih resah sampai dengan saat ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya kita masih ingat terkait tentang jadwal P3K Guru 2022 bahwasannya untuk pengumuman hasil seleksi pelamar P1, P2, P3 dan juga pelamar umum diumumkan mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Nah, namun di sini kita mendapatkan informasi terbaru dari portal pemerintah yaitu bahwasanya terjadi yaitu penundaan hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, dengan demikian artinya kita belum bisa mengetahui apakah kita ini lulus di prasangka ataukah juga kita tidak lulus. Nah, bagi nanti yang kita lulus, nanti saya ucapkan selamat. Namun kita harus ingat bahwasanya meskipun nanti kita lulus, masih ada kemungkinan dikarenakan ada masa sangka ini dari yang awalnya lulus ini menjadi tidak lulus dan juga sebaliknya. Nah, di tengah-tengah penantian dari penundaan ini, nah di sini adalah kalau misalkan saya diperbolehkan untuk memetakan, yaitu terdapat 4 kategori peserta ini yang tetap harus optimis untuk lulus ya, meskipun untuk pengumuman ini masih tertunda. Nah, dari 4 kategori peserta yang optimis lulus ini adalah yaitu terdiri dari teman-teman yang ketika pendaftaran dibuka itu mendapatkan tampilan seperti ini. Inilah dari teman-teman pelamar prioritas 1. Dari 4 kategori peserta yang tetap optimis lulus 100% dan mendapatkan penempatan, ini adalah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 yang ketika login ke akun SSCSN ketika pendaftaran dibuka, ini mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan penempatan ya. Nah, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan ini akan ditetapkan pada saat pengumuman nanti. Dan pengumuman itu adalah menurut jadwal ini tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, namun sampai saat ini masih ditunda sampai dalam batas waktu yang belum diinformasikan. Namun di sini kita harus selalu memantau di akun SSN kita masing-masing dan juga di guru P3K kemdikbud.go.id ya. Nah, teman-teman, di sini dari 4 kategori peserta yang optimis lulus adalah dari pokoknya teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 yang ketika dulu pendaftaran dibuka ini ketika login mendapatkan tampilan Anda mendapatkan penempatan. Kemudian setelah ini teman-teman sudah melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Itu artinya teman-teman di sini sudah lulus ya. Ya, mana di sini setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini, tentunya kita masih ingat terkait tentang untuk mekanisme seleksi yang pertama itu adalah mekanisme penempatan ya. Artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, ketika kemarin kita login kita mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan penempatan, maka di sini kita tinggal menunggu saja untuk pengumumannya. Nah, di sini nanti kita akan dapat tampilan seperti ini, yaitu kita lolos untuk di prasanggahnya. Seperti yang kita ingat bahwasanya untuk penempatan pelamar prioritas 1 itu adalah melalui mekanisme seperti ini, yang mana terdiri dari penempatan yang pertama adalah diutamakan dari penempatan teman-teman THK 2. Nah, di THK 2 kemudian setelah tuntas untuk THK 2 yang lulus passing grade, tentunya adalah di sini penempatan untuk guru non ASN. Kemudian setelah tuntas untuk guru non ASN, kemudian dituntaskan untuk penempatan yaitu lulusan PPG. Kemudian di sini untuk penempatan lulusan PPG sudah kelar, maka diberikan penempatan untuk guru sekolah swasta. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, yaitu 4 kategori peserta yang otomatis lulus adalah ini yang pertama yaitu THK 2 lulus passing grade, yang kedua ini adalah guru non ASN lulus passing grade,
kemudian lulusan PPG yang lulus passing grade, dan juga guru swasta yang lulus passing grade ya. Nah, di sini bagi teman masuk dalam kategori ini, artinya di sini kita ketika di sini ada notifikasi seperti ini, teman-teman sudah optimis lulus 100%. Kita tinggal menunggu saja, yaitu di sini untuk pengumuman hasil penempatannya kita pantau secara berkala ya pada portal sscsnbkn.go.id melalui akun kita masing-masing dan guru P3K kemdikbud.go.id. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di sini menurut bab yang keempat ya, yaitu terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas, yaitu di sini untuk ketentuan mekanisme penempatan inilah sesuai dengan bagian yang ada di sini, dan ketika sebelum pendaftaran dibuka ini adalah dari admin SIM PG P3K masing-masing instansi ini sudah memetakan, sehingga setelah dipetakan di aplikasi tersebut tentunya teman-teman yang mendapat notifikasi seperti ini adalah sudah ditempatkan ya. Cuman untuk penempatannya di mana ini tinggal kita itu menanti, yaitu pengumuman hasilnya yang secara resmi. Nanti kita bisa lihat di akun SSCSN kita masing-masing. Nah, berikutnya untuk 3 kategori peserta yang tentunya saat ini masih menunggu dan juga masih agak resah ya. Ini adalah kalau misalkan dilihat di prosentasenya, kalau misalkan dari 4 kategori ini, kalau misalkan kita diminta untuk mempresentasekan berapa kira-kira persentase kelulusannya, ini dapat dikatakan yaitu 100% ya. 100% teman-teman yang masuk dalam kategori 4 ini adalah nanti bisa optimis lulus. Kemudian berikutnya untuk 3 kategori peserta yang masih saat ini mungkin saja resah ya. Ini kalau misalkan di presentasi ini di antara dari 50 sampai dengan yaitu 90% ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori 3 kategori peserta yang saat ini tentunya masih menunggu dan juga masih di tengah keresahan, inilah teman-teman pelamar prioritas ketiga. Nah, dari teman-teman untuk pelamar prioritas kedua gimana? Untuk P2 tentunya sesuai dengan kebijakan yang diusung untuk pengadaan P3K Guru tahun 2022-2023 ini adalah diutamakan untuk mengangkat memang dari teman-teman THK2 ya, untuk sebagai wujud penghargaan atas pengabdiannya. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar prioritas 3 tentunya ketika login ini dulu kita mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu kita ada terbaca dapodik semuanya, kemudian di sini instansi terbaca, kemudian sekolah terbaca, jabatan terbaca, sehingga kita bisa melanjutkan pendaftaran. Meskipun kita bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume, tentunya di sini kita mengikuti seleksi verifikasi kesesuaian. Nah, untuk P3 ini adalah dan bersama dengan THK2 atau P2 ini mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau observasi yang menilai itu adalah dari kepala sekolah, kemudian guru senior, dan juga dari pengawas sekolah. Kemudian dilakukan penilaian dan juga pembobotan dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, dari 3 kategori peserta yang tentunya saat ini masih menanti, ini adalah dari teman-teman ketika kondisi kita ini adalah pelamar prioritas ketiga, namun antara kuota dan jumlah P3 di instansi kita ini tertaut jauh ya. Nah, misalkan di sini adalah ketika kita P3 kuotanya itu ternyata lebih sedikit daripada jumlah P3-nya. Tentunya dengan mekanisme untuk yang seleksi verifikasi kesesuaian ini adalah yaitu terdapat yaitu mekanisme penyesuaian formasi ya. Penyesuaian formasi mengikuti guru yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dikarenakan untuk rankingan itulah per kabupaten atau per kota, per instansi ya. Itu nanti akan di ranking utamanya bagi teman-teman yang tidak terdapat formasi di sekolah induknya, bahkan yang ada formasi sekolah induknya pun itu nanti akan di ranking juga ya, yaitu terdapat mekanisme pemindahan formasi. Nah, tentunya untuk P3 seperti ini kita berdoa semoga nanti kita tetap berharap untuk bisa lulus dan juga mengisi formasi ya. Tentunya di sini kita juga bisa memperkirakan dari jumlah P3 di kabupaten kita atau kota kita, provinsi kita itu berapa, kemudian sisa formasi dari penempatan untuk P1 itu berapa. Itulah nanti yang akan diperebutkan. Kalau misalkan kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk formasinya itu ternyata lebih besar, tentunya di sini kita patut untuk bersyukur dan berharap nanti persentase kelulusan kita ini akan bisa naik ya. Berikutnya yang kedua, ini adalah prioritas ketiga yang mana di formasi di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Nah, ketika sekolah induk kita nggak ada formasi, tentunya kita nanti akan dicarikan sekolah yang ada formasi ya di sekolah lain, namun di sana yang tidak ada guru honorernya, dikarenakan tidak ada pergeseran guru honorer lagi. Nah, nanti kalau misalkan kita dapat nilai tertinggi, maka dari formasi inilah, dari formasi non induk ini kita bisa bawa di sekolah kita masing-masing.
Kemudian untuk yang ketiga, yang saat ini masih resah, ini adalah tentunya dari teman-teman pelamar umum ya. Nah, untuk pelamar umum tentunya terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Ini adalah menggunakan mekanisme 1 NBK. Terdapat dua hal yang harus dipenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk mengerjakan tes UNBK itu adalah terdapat passing grade ya. Masing-masing mapel itu passing grade-nya berbeda. Jadi di sini untuk lulus ini adalah yang pertama, ini kita harus lulus passing grade. Nah, lulus passing grade bukan hanya lulus passing grade dari salah satu kompetensi saja, tapi di sana terdapat subkompetensi yang dari kesemuanya itu harus lulus passing grade, yaitu mulai dari untuk passing grade teknis, ini tentunya masing-masing mapel berbeda. Kemudian ada passing grade yang manajerial, sosiokultural, kemudian passing grade wawancara. Nah, setelah kita lulus passing grade tentunya yaitu di sini akan di-ranking. Dari formasi yang dilamar itu pelamarnya ada berapa. Kalau misalkan sudah lulus passing grade, maka akan di-ranking, yaitu siapa saja yang lulus passing grade nantinya diambil nilai yang tertinggi. Ini adalah untuk yang mengisi formasi. Nah, entah apapun hasilnya nanti ketika pengumuman sudah dibuka, di sini nanti kita selalu berharap ya, semoga yang terbaik untuk kita, dan kita selalu harus positive thinking ya. Penundaan ini tentunya terdapat perhitungan yang sangat matang demi kebaikan kita sebagai guru honorer untuk kesejahteraan kita ke depannya. Ini pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menuntaskan guru honorer ini. Semoga kita nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya. Selamat menunggu dan tetap bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.